Selamat malam Pak Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit eh, service management model yang telah dibuat untuk Blockbuster Pro. Pada service management model ini yang diutamakan adalah input design, output design, database design, control mechanism, dan quality management. Kita mulai dari paling atas input design, alur formulir pemesanannya ya. Formulir pemesanannya itu dirancang untuk mengikuti prinsip form flow yang mengalir dari atas ke bawah. Struktur formulirnya terbagi ke dalam 7 section utama, standar semua ya, heading, ada logo Buster Pro dan judul buat pesanan baru. Dilanjutkan dengan identification dan akses, instruction, body yang menurut saya salah satu paling penting karena ada memilih jenis sama, lokasi, tanggal maupun waktu, luas area, dan catatan tambahan. Selanjutnya ada service selection, paket layanan yang dipilih melalui card-based selector. Selanjutnya ada signature dan verification, dan diakhiri dengan totals and comment. Isinya itu adalah ada biaya, kode promo jika ada, dan tombol konfirmasi. Karena di sini diperintahkan untuk membuat aplikasi mobile, kita ada interaksi khusus mobile tentunya. Gestur-gesturnya itu standar semua ya, ada tap, swipe, long press, pinch to zoom, dan pull to refresh. Tapi di sini kami mengutamakan swipe untuk membantu pengisian formulir bertahap tanpa tombol back atau next yang dapat dinilai cukup mengganggu. Lalu ini ada input validation and data quality ya. Ini untuk prosedur input validation diimplementasikan berlapis untuk memastikan kualitas data sebelum tersimpan ke database. Terdiri dari field level validation, range check, ini menurut saya juga cukup penting ya, untuk memastikan uh, luas area layanan minimum dan maksimum dan apakah teknisinya sanggup mengerjakan area seluas tersebut. Lalu completeness check, konsistensi, check digit, duplicate detection, ini juga penting. Dan cross-field validation. Selanjutnya ada output, dibagi menjadi 3 ya. Ada output untuk pelanggan, output untuk karyawan, dan output untuk administrator. Output untuk pelanggan, ada customer dashboard dan e-receipt. Dashboard isinya status bar pemesanan, live tracking map, service summary card, dan notification feed. Dan untuk e-receipt-nya, ada e-receipt yang berisi nomor transaksi, detail layanan, rincian biaya, metode pembayaran, dan kode unik. Dan selanjutnya ada service completion report, dokumen yang mencakup foto before dan after, jenis, dosis pestisida yang digunakan, rekomendasi tindak lanjut untuk menghindari eh, serangga-serangga selanjutnya, dan lain-lain. Lalu ada output untuk karyawan ya, ada timeline view, yaitu mengurutkan pekerjaan berdasarkan waktu. Setiap kartu menampilkan alamat, jenis layanan, dan nama pelanggan juga. Lalu priority flagging, pekerjaan yang mendesak atau reschedule ditandai dengan berwarna merah. Offline mode, jadwal dan data pelanggan disinkronisasi ke local storage perangkat yang dengan teknisi agar daerah-daerah yang minim akses internet aplikasinya tetap dapat digunakan oleh karyawan. Dan terakhir ada route optimization yang menyarankan urutan kunjungan optimal berdasarkan jarak. Hal ini dilakukan agar teknisi menghemat waktu dan biaya BBM. Lalu ada output untuk administrator, ada exception report, summary dashboard, dan historical report. Exception report ini laporan otomatis harian yang meng-highlight
pemesanan yang belum dikonfirmasi, teknisi yang tidak check-in, dan keluhan yang belum tertangani. Selanjutnya summary dashboard, isinya KPI-KPI ya, total pemesanan harian, mingguan, bulanan, rata-rata rating, dan pendapatan bruto. Terakhir, historical report, laporan periodik yang dapat difilter berdasarkan kebutuhan. Ada rentang waktu, tanggal, wilayah, jenis layanan, atau bahkan teknisi tertentu. Oke, bagian selanjutnya database design. Bugbuster Pro ini menggunakan relational database terpusat yang dikelola dalam satu server yang dapat diakses oleh seluruh modul aplikasi, mobile, web, dan sistem notifikasi. Pendekatan ini memastikan konsistensi data dan menghilangkan redundansi data dan memudahkan audit trail secara terpusat. Entitas utama dari Bugbuster Pro, dari sistem untuk Bugbuster Pro ini adalah pelanggan, teknisi, pemesanan, dan laporan karyawan. Dan ini adalah relasi antar entitasnya. Ada customer dengan booking, technician dengan booking, dan booking dengan service report. Dilanjutkan dengan normalisasi database, first sampai third normal form. Di sini ada first normal form, second, dan third. Selanjutnya entity relationship diagram. Ini yang telah diambil dari tabel tersebut. Tiga relasi ini membentuk struktur yang menghubungkan dua entitas dimensi yaitu customer dan technician serta satu entitas detail. Diagramnya dapat dilihat pada bagian lampiran maupun di Google Drive. Kita ke lampiran sebentar. Ini karena agak blur jadi dipisahkan sedikit ya. Ini ada customer, ada technician yang dihubungkan oleh booking dan booking menghasilkan service report. Ke bagian keempat, control mechanism. Prinsip Human Computer Interaction atau HCI. Desain antarmuka Bugbuster Pro berpedoman pada usability yang memastikan keselarasan antara pengguna, tugas, dan sistem. Setiap keputusan desain mempertimbangkan 3 faktor, yaitu kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan, dan kenyamanan serta keamanan selama berinteraksi. Selanjutnya untuk kontrol mekanisme, Bugbuster Pro menggunakan user feedback mechanism, yaitu terdiri dari empat hal: success feedback, error feedback, loading feedback, dan contextual feedback. Success feedback isinya cukup standar ya, visual confirmation jika berhasil, haptic feedback getaran untuk getaran singkat, notification confirmation. Selanjutnya error feedback juga menurut saya standar, error message, error panel, dan non-destructive error handling. Selanjutnya loading atau in progress feedback. Ada skeleton screen, progress indicator, dan timeout notification untuk masing-masing kegunaannya sendiri. Lalu ada contextual feedback yang terdiri dari status batch dinamis dan timestamp log. Dilanjutkan dengan query capabilities untuk administrator ya. Ada predefined query shortcuts, advanced filter query builder, dan tentunya export capability. Export capability ini untuk mengekspor hasil query dalam format bisa dari CSV, XLSX, dan PDF langsung dari aplikasi tanpa memerlukan tools dari pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaporan, manajemen, dan audit. Lalu desain dialog yang efektif, standar untuk
perusahaan yang menjual barang atau jasa ya, web atau aplikasi yang menjual barang atau jasa. Ada 3 clicks rule untuk menjaga retensi, breadcrumb navigation untuk mempermudah pengguna, context sensitive help, on-screen dialog, dan footer navigation. Jadi semuanya sesuai teori dan walaupun nggak ada standar yang official, tapi ini merupakan implementasi yang standar lah bagi aplikasi atau perusahaan komersil. Dan bagian terakhir ada quality management. Ini pertama ada arsitektur modular yang saya gunakan adalah service oriented architecture, di mana setiap fungsi bisnis diimplementasikan sebagai layanan independen yang loosely coupled. Jadi setiap service dapat dikembangkan, diuji, dideploy, diganti secara mandiri tanpa mempengaruhi service lainnya. Selanjutnya ada Total Quality Management dan Six Sigma. Keenam-enamnya diterapkan untuk menjamin kualitas modul. Keenam Six Sigma. Pertama ada Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Selanjutnya untuk tahap pengujiannya ya, kami merekomendasikan Bugbuster untuk menggunakan beberapa jenis, yaitu unit testing, integration testing, user acceptance testing, performance testing, dan security testing. Unit testing untuk menguji aplikasinya, integration testing untuk menguji interaksi antar service. Di sini contohnya book service dan scheduling service. Lalu untuk memberi notifikasi. Untuk user acceptance surveying melibatkan sampel nyata. Pada hal ini contohnya 20 pelanggan beta tester dan 10 teknisi lapangan, dan ada pengguna lainnya yaitu administrasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu performance testing untuk mensimulasikan jika banyak orang, di sini 500 pengguna, menggunakan aplikasinya dalam satu waktu yang sama atau konkuren. Terakhir security testing. Penetration testing dilakukan oleh pihak ketiga untuk memastikan aplikasi dan website aman sebelum go live. Ini ada kontrol keamanan atau logical security. Perlindungan data sensitif pelanggan diimplementasikan melalui beberapa lapisan kontrol keamanan, yaitu authentication, authorization, data encryption, password policy, multifactor anti-authentication, audit trail, rate limiting, data minimization, dan disaster recovery. Dan untuk quality management terakhir, implementasi service management modul menggunakan strategi phase conversion yang meminimalkan risiko gangguan operasional. Terdiri dari 3 fase utama, yaitu pilot, deploy ke satu wilayah operasional Bugbuster Pro dengan sekelompok pelanggan aktif dan sekelompok teknisi. Monitoringnya bersifat intensif dan feedbacknya dilakukan harian. Selanjutnya fase 2, rollout terbatas setelah minggu keempat, perluasan ke lebih banyak wilayah. Di sini contohnya 3 wilayah operasional. Sistem lama masih berjalan dengan paralel sebagai fallback jika sistem barunya gagal. Dan terakhir fase 3, go live penuh, migrasi seluruh operasional ke sistem baru. Sistem lama nantinya akan dinonaktifkan setelah data historis berhasil diimigrasi dan diverifikasi. Selanjutnya setelah go live berhasil, tetap harus ada pelatihan keberlanjutan. Di sini lebih ke modul e-learning in-app untuk pelanggan baru, terutama bagi teknisi dan administrasi atau karyawan.
Dan terakhir post implementation evaluation, evaluasi dilakukan pada minggu keempat, 8 dan 16 setelah go live menggunakan KPI yang telah disusun. Hasil evaluasi menjadi dasar iterasi pengembangan berikutnya. Dan ini lampirannya hanya ada link Google Drive tempat video ini harusnya diupload dan diagram tadi. Ini ada uh, mock-up-nya ya, mock-up atau prototipenya. Kita isi nama lengkap, nama saja sebenarnya sih 08, nomor telepon, lalu sama alamat email mungkin @gmail.com. Pilih jenis hamanya, di sini mungkin termite, rayap, luas areanya sekitar mungkin 150. Pilih waktunya sore, tanggal 15 bulan depan. Alamat propertinya ini, alamat isi dummy saja. Dan paket layanannya mungkin kita ambil premium atau standar deh. Verifikasi TOS dan konfirmasi pesanan. Di sini sudah muncul pesanan berhasil dibuat dan ada kodenya sendiri. Nah, kita bisa lihat dashboard. Ini ya, jadi ada di dashboardnya juga ada nama, nomor telepon, paket yang digunakan, harga, lokasi, dan waktu dan tempat. Untuk aplikasi lebih ke website sebenarnya ini masih local host ya, jadi belum ada database-nya karena ini masih mockup atau prototipenya. Dan di sini juga prototipenya masih untuk pengguna saja. Pengguna maksudnya pelanggan saja, konsumen saja. Jadi belum ada yang untuk administrator maupun teknisi. Di sini ada total pesanan 2 karena tadi saya mencoba juga ya sebelumnya untuk mengonfirmasi bahwa uh, websitenya benar-benar benar-benar berfungsi dan pesan aktifnya juga masih 2 karena belum diselesaikan, belum lewat waktunya dan belum diselesaikan, masih pending. Kalau untuk membuat pesanan baru bisa klik buat pesanan dan untuk melihat history atau pesanan yang aktif bisa kembali ke dashboard lagi. Refresh juga bisa kalau sudah membuat pesanan baru atau sudah selesai tetapi belum berubah. Jadi demikian presentasi atau penjelasan sih sebenarnya rancangan sistem dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.